Ini teman-teman sebagian udah pernah nonton video ini gitu ya. Coba kita berpikir kritis ya teman-teman ya. Gimana teman-teman menyikapi video ini. Nah, tidak pernah ada yang nonton. Oke, kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke. Sip. Pertanyaannya adalah girl band apa aja tuh yang ada di video itu? Kenapa semua nonton girl band ya? Gitu teman-teman. Gimana nih? Gimana pendapat kalian? Misalnya kalian adalah misalnya CEO perusahaan televisi gitu ya. Ya, perusahaan televisi nggak usah yang gede-gede lah ya, nggak usah Samsung, nggak usah LG yang udah bisa punya menyebar ke lini usaha yang lain. Gimana nih? Kira-kira ada terjadi ancaman nggak tuh? Sorry. Putus suaranya? Oke, sorry, soalnya ada notifikasi di sini. Menurut teman-teman gimana? Kita ngobrol sebentar. Apakah bisa kedepannya gimana ya perusahaan televisi? Coba kalian berpikir kritis. Kira-kira ada kelemahannya nggak tuh dengan model handphone yang sekarang bisa buat nonton? Teman-teman pasti sekarang ipar saya kalau nonton Ikatan Cinta udah nggak lagi di TV itu. Karena di TV Indihome-nya nggak ada RCTI atau apalah saya lupa ya. Nonton sinetron apa udah nggak lagi di TV. Karaoke udah nggak lagi di TV. Semua di handphone. Karena lebih gampang dibawa kemana-mana. Ya, sambil jalan mau kondangan aja bisa nonton dulu di handphone gitu. Oke. Nah, teman-teman gimana kalau saya minta teman-teman berpikir kritis? Kira-kira kalau mungkin yang terdampak misalnya dalam kutip akan terdampak misalnya perusahaan televisi. Gimana kalau teman-teman misalnya lagi mau apply ke saya selaku pemilik perusahaan televisi gitu ya. Saya kasih tantangan ini. Menurut teman-teman perusahaan televisi saya gimana nih? Bangkrut aja, bubar aja atau gimana kedepannya? Ayo kita ngobrol dulu lah, ngobrol santai aja. Nggak dinilai kok, nggak dinilai. Gimana teman-teman? Teman-teman gimana? Mungkin kalau kualitas gambar televisi kayaknya, Pak. Terus gimana jadinya? Perusahaan kita gimana nih? Kita lanjutin aja. Mungkin lebih mengutamakan kualitasnya mungkin, Pak. Kualitas layarnya gitu. Berarti maksudnya kita tetap eksis di lini usaha kita, cuman kita buat layar televisinya gitu ya, lebih mencolok mata gitu ya, lebih asik dia di mata gitu, lebih retina display gitu ya. Itu zaman dulu banget retina display, sekarang udah 4K gitu ya. Gitu. Oke, mungkin aja. Emangnya canggih banget ya dia sampai kita harus merubah lini usaha kita. Nah, misalnya pertanyaannya seperti itu, kan pasti di challenge terus. Teman-teman gimana? Gimana kalian menyikapi ada perubahan, ada datang nih kompetitor baru? Environment-nya dinamis. Udah aja ngomongnya. Gak ada ide? Izin Pak, bikin inovasi kayak gitu juga mungkin Pak, yang serupa kayak gitu.
Gimana tuh contohnya? Misalnya Bikin, TV yang bisa nyorot ke tembok juga. iya, Oke, oke. Jadi perusahaan layar tancap nih yang kayaknya terdampak nih ya. Kalian pernah nonton layar tancap nggak? Nggak pernah ya? Udah nggak ada di zaman kalian ya? udah Nontonnya enggak, Pak. itu masih ada ya? Filmnya apa sekarang ya? Dulu zamannya film masih film Dono, terus si buta dari gua hantu. Nggak ada ya zaman kalian. Oke, jadi kita bikin TV yang punya teknologi seperti itu. Wah, lumayan tuh ya. Kita mesti investasi lumayan banyak ke ini. Dua-duanya, kalau saya nggak punya uang gimana? Perusahaan kita nggak punya uang nih. Jadi kita nggak bisa buka usaha baru. Nggak bisa investasi ya. Kalau punya uang gampang ya. Kita bikin aja handphone yang sama. Ya nggak? Kita bikin handphone sama dengan merek kita. Misalnya seperti itu. Well, in case kita udah mepet lah. Misal investasi gimana? Secara mindset teman-teman gimana? Ikut? Ya, silakan. Jual, Pak. Gimana? Jual, Pak. Dijual. Usaha dari jual, Pak. Iya, Terus Pak. ngapain Karena kita? mungkin meluncurkan brand yang benar-benar baru, Pak, tapi bukan udah di bidang TV. Karena realistis saja, emang pasti bakal punah juga, Pak. Mungkin gak lama lagi. Oke. Karena gak ada yang bisa ditonton lagi dan mobilitas orang kan makin tinggi. Kemungkinan kayak gitu, Pak. Jadi kamu nggak jadi kerja di tempat saya kalau kita jual, ya nggak? Ya kan? Iya juga, Pak. Mau apply di tempat saya. Oke. Terus berdua kita jual, kita berdua pindah perusahaan. Oke. Sering bikin. Yang lain? Terima aja keadaannya. Kalau dijual gitu maksudnya. Nggak kepikiran? Saya, Pak. Oh iya. Gimana, Bang? Ya, berpikir kritis lah, jauh berpikir kritis. Kalau saya malah mikirnya, Pak, itu nggak terlalu berpengaruh, Pak, kalau dalam perusahaan saya. Karena saya lihat cuma sekedar kayak HP gitu, yang layarnya diperbesar aja gitu. Sedangkan ya kalau dilihat sekarang HP banyak juga yang pakai HP, tapi untuk penjualan TV juga tetap banyak. Jadi kayaknya nggak berpengaruh, perusahaannya tetap jalan aja gitu, Pak, menurut Jalan saya. terus ya. Tapi gimana? Orang-orang bukannya lebih senang nonton bisa online, nontonnya bisa fleksibel sesuai dengan yang bisa di-download. Ya, coba men-challenge saja. Karena kita berpikir kritis bareng-bareng. Tentu harus dibiasakan berpikir kritis. Nggak ngaruh jadinya. Tetap ada penjual kita. Kira-kira generasi yang akan datang gimana? Generasi sekarang ini udah pada jarang yang nonton TV. Ya. Zaman saya mungkin masih nonton, ada jadwalnya nih. Ya, hari Rabu nonton Airwolf. Gitu, ya. Hari Kamis nonton MacGyver jam 8. Sabtu pagi Dragon Ball. Gitu ya, Dragon Ball katanya. Doraemon. Nah, sekarang udah jadwal udah nggak ngaruh. Ya, karena sekarang semua nonton, anak saya nonton Attack on Titan bisa kapan aja tanpa ada jadwalnya. Gitu. Sama seperti teman-teman. Nonton anime kapan aja bisa. Soalnya pakai handphone. Tapi matanya rusak gitu ya. Nah, saya cewek udah kacamataan. Karena semuanya di handphone. Dia bikin desain di handphone, bikin video dia di handphone. Kan nggak mungkin handphone saya gedein segede TV kan, sama aja ya. Oke, bisa diterima, sudah masuk akal. Semua idenya pasti ada benernya, nggak mungkin namanya opini itu 100% salah. Yang lain? Izin, Pak. Iya, oke. Gimana, Jis? Kalau menurut saya, mending teknologi dari TV-nya itu diperbanyak, ditambah lagi. Misalkan TV itu bisa buat monitor juga. Kalau nggak TV itu bisa buat kayak berbagi layar gitu sama HP-nya. Jadi kalau misalkan di HP bosen nih, kuliah, apa nonton bola sambil kuliah, terserah ngapain. Maksudnya, kalian akan harus bertemu dengan kondisi di mana teman-teman harus berpikir secara kritis. Ya, terus ngapain itu dilihat kompetitornya. Kalau tadi cuma kita lihat satu barang aja, kompetitor punya kelemahan nggak sih? Ya, kalau kompetitor punya kelemahan, dari sisi apa kita bisa mengupgrade apa yang kita tawarin. Maksud saya seperti itu. Oke, oke. Ini buat brainstorming aja, karena teman-teman pasti suatu saat akan ketemu dengan keadaan seperti ini. Ya, misalnya nih,
saya di D3 penilai sama para dosen lagi menginisiasi bikin namanya kalkulator penilai. Ya, kalkulator penilai. Ini aplikasi. Ya, jadi idenya suatu saat nanti teman-teman para penilai di Pemda itu kan tidak seperti teman-teman ya. Maksudnya mereka belum dibekali dengan ilmu penilaian yang cukup. Ya, bahkan nggak punya fungsi penilai di banyak Pemda. Jadi mereka bingung kalau suruh nilai tanah, itu nggak punya ilmunya. Jadi kita sediain kalkulator, jadi penilai tinggal datang ke lapangan, masukkan parameternya di handphone, saat ini masih berbasis web, langsung dia keluar estimasi nilainya berapa. Tinggal kalian ingat ya, sebagai ancaman, kalau udah ada itu siapa aja bisa dong, saya juga bisa dong, saya bukan penilai, tinggal datang, nanti mungkin berkembang dari nilai tanah, ke nilai BTS, nilai bandara, tinggal masukin parameternya aja, tahun dibangun kapan, terus lokasi tanahnya seperti apa, gitu ya, berapa luasnya, berapa tingkat, dan seterusnya. Parameter pasti banyak, gitu ya, karena ini otomasi. Jadi nggak teman-teman gimana nih, di masa depan kira-kira masih ada nggak nih profesi penilai? Ya, contoh itu nih, bagian dari karena pasti dinamis. Saya di dosen nih, wah, mungkin berarti udah nggak diperlukan kali ya, tinggal bikin video aja semuanya. Oke, video tentang PPN, teman-teman tinggal nonton, saya cukup masuk 10 menit, ada yang tanya enggak? Nggak ada, pulang. Jadi teman-teman bisa punya waktu sendiri untuk belajar. Nah, itu mungkin banget. Oke, teman-teman udah bisa materi PPN nggak harus datang ke kelas ini sebenarnya. Kelas ini cuma ngobrol sama saya doang harusnya. Ya, buku, informasi di YouTube, udah yang ngomong udah profesor-profesor tuh. Ya, udah para ahli di bidang perpajakan. Saya aja kadang-kadang masih nonton video-video tentang pajak internasional di YouTube, udah banyak nih yang ngomong orang OECD, orang IMF. Gitu. Jadi kita yang harus ikutin. Jangan-jangan musim beberapa tahun akan datang Terminator kejadian nih. Mungkin ya ada selama Terminator nggak? Gimana kalau tadi kita diganti sama robot semua, sama Wall-E? Kan nggak nonton Terminator ya? Terminator nggak? Nggak tahu. Nonton Pak. Wall-E. Apalah yang semua yang bawa di masa depan itu semuanya bisa digantikan sama mesin. Katanya kita itu nanti cuma jadi fosil. Ngeri banget ya. Oh, dia bener. Orang-orang pembuat film kebanyakan mikirin yang enggak. Karena gitu. Sekarang Tesla udah bisa bikin mobil yang bisa nyetir dari rumah sampai kantor. Oke, mungkin sebentar lagi supir-supir ojol nggak laku kali. Ya, karena tinggal kita manggil lewat aplikasi yang datang mobil tanpa sopir. Langsung dibawain sampai kantor. Nggak perlu lagi sopir ojol. Siapa tahu motor sekarang begitu juga. Motornya bisa auto balance. Kalian pernah tuh nggak ada sepeda auto balance? Udah ada loh, teknologi 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kayaknya saya pernah nontonin di kelasnya siapa gitu, saya lupa. Mungkin kelas saya satu ini. Sepeda auto balance. Mungkin bentar lagi motor auto balance ya. Kita pesan Gojek, yang datang motor nggak ada sopirnya, nggak ada ojeknya. Naik doang kita di belakang, dianterin sampai, yang ngeri juga sih, dianterin sampai mall terdekat. Ini buat teman-teman nih supaya bisa adaptif. Oke? Sip. Ngomongin apa sih Pak? Nggak jelas. Ya, kami juga lagi ngantuk ya. Ngantuk. Kesel lagi ngantuknya. Oke. Oke, kita ngomongin tentang PPN. Oke, nah. Ya, mulai bosan tadi ya. Kita ngomongin tentang PPN. Oke. Pertemuan sebelumnya teman-teman, kita udah ngobrol mengenai karakteristik gitu ya. PPN itu apa sih? Pertama, kemarin kita ngomong mengenai objek PPN. Ada yang masih ingat objek PPN apa aja? Masih lah ya. Pertama, kita ngomong kemarin kita bagi ke beberapa kategori, kan ada 7 tuh ya, dijelasin tuh, penyerahan, impor, dan seterusnya. Tapi kemudian untuk memudahkan hafalan gitu ya, atau pemahaman. Oh iya, teman-teman, jadi nanti UTS offline atau online ya? Ini lebih enak diobrolin dibanding materi saya. Nggak dibaca. Offline katanya Pak. Offline itu gimana sih? Maksudnya saya sendiri nanya sama administrasi, masih belum diputuskan gitu katanya. Tapi kemungkinan offline. Offline-nya gimana gitu maksudnya? Apa datang ke kampus semua cuma buat di beberapa tempat. Terus open book apa enggak? Kan tergantung dengan cara penyampaian saya, cara pembuatan soal. Belum ditentukan gimana. Kalian nggak dapat info? Belum ada, Pak. Gimana? Baru survei aja gitu, Pak. Hah? Gimana, sorry?
survei lokasi-lokasi kantor gitu Pak, kayak Kanwil atau BDK yang terdekat dari rumah. Oh, gitu. Mungkin Ada yang jauh banget nggak? Kalau saya jauh banget nih. Kalau saya suruh ke Kanwil terdekat, saya kan di Depok. Meskipun saya di Jakarta, lumayan. Nggak tahu di teman-teman gimana? Dengan kantor terdekat? Jauh, Pak. Iya ya. Saya bisa 1,5 jam di sini. Kecuali boleh di KPP ya, atau kalau di KPP masih bisa kali. Karena KPP bukan pilihan kan, asal saya. Apa? Kanwil ya harus ya, yang punya ruangan besar biasanya. Kemana tuh tadi? Yang ngomong survei siapa? Surveinya pada kemana? Kemarin itu pilihannya KPPN, Pak. KPPN, Pak. KPPN terdekat gitu ya. Saya juga jauh KPPN. Ya, meskipun saya yang harus datang ke KPPN, itu saya membandingkan saya di posisi teman-teman lah. Oke. Nah, adaptif ya, harus adaptif ya. Mungkin kos dekat KPPN kali. Kerjanya berarti di meja gitu ya. Terus soalnya di printin, di kelas aja gitu maksudnya. Kemarin surveinya nanya laptop malah, Pak. Laptop. Iya, Pak. Laptopnya dalam kondisi apa? Ada yang bagus, kurang bagus, atau nggak bagus sama sekali gitu, Pak, di surveinya. Oke. Nah, kalau ada kejelasan saya dikasih tahu. Karena ini saya juga perlu menyesuaikan soalnya kan kita kan soalnya terus kan kalau soalnya open book kan saya nggak mungkin definisi ya nggak. Saya definisi terus open book ya udah tinggal mindahin doang kan. Tapi jadi lebih terprediktif sebenarnya kalau closed book. Kalau open book kan soalnya jadi kasus. Oke. Ya udah, kabarin saya ya Mas Fari ya, Mas Adit atau siapapun yang kira-kira sudah ada update. Saya juga masih sering nanya ke Mbak Reza, tapi kadang-kadang mungkin teralih dengan job desk yang lain. Oke. Saya belum masih itu ya. Rekaman ya. Apa nih? Tentang rekaman di kelas ini saya lupa. Mas Arya ya. Sudah bisa? Oke. Oke. Lanjut ya. Recording in progress. Oke. Kemarin kita ngomongin penyerahan yang dikenakan PPN. Apa aja teman-teman? Ada yang masih ingat? 1. Penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean. Oleh siapa teman-teman? Ada kata-katanya nggak? Oleh siapa? Oleh pengusaha, Pak. usaha Pak. Pengusaha. Oke. Oleh pengusaha. Ya. Oke. Yang 2. Impor atau beli sesuatu dari luar negeri ke Indonesia. Ini ada subjeknya nggak? Siapa nih? Oleh siapa gitu? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Oke, lanjut berarti. 3. Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan JKP oleh Pengusaha kena pajak. Oke. Kalau ini jelas nih. Pengusaha kena pajak. Nomor 4, mungkin saya kenal. Kalau ini kegiatan membangun sendiri. Oleh siapa teman-teman? Oke, nanti kita bahas lagi. Kalau saya bikin rumah 250 meter persegi, saya harus bayar PPN atas KMS kan? Terus katakan gini, saya pakai kontraktor non JKP, gitu ya, kontraktornya tinggalnya di kampung belakang, misalnya di tetangga sebelah. Akhirnya bukan perusahaan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Saya buat tempat tinggal dan luasnya di atas 200 meter persegi. Saya bayar PPN nggak tuh atas kegiatan membangun sendiri? Kalau di atas 200 meter persegi, iya, Pak. Oke. Berarti mau PKP, dan saya bukan PKP, saya pegawai negeri, ya, PNS. Berarti kalau nomor 4, itu all, gitu ya. Baik PKP maupun non-PKP. Kemudian, aktiva yang tujuan semula bukan untuk diperjualbelikan. Oleh siapa nih? Kalau ini. Saya juga kemarin belum sampai sini. Oleh PKP juga. Oke. Jadi teman-teman lihat bahwa subjek PPN
atau pihak-pihak yang diminta untuk membayar atau mengadministrasikan PPN itu ada dua jenis, ya, ada dua tipe. Yaitu yang pertama adalah subjek yang berusaha pengusaha kena pajak, ada juga subjek yang non-PKP. Ingat, subjek PPN berbeda dengan apa? Penanggung PPN. Kita tahu bahwa taxpayer-nya sebenarnya penanggung PPN itu adalah konsumen akhir. Jadi kita udah ngomong di skema yang sudah kita ulang-ulang berkali-kali. Bahwa yang bayar itu pasti konsumen akhir, ya nggak teman-teman? Nah, subjek PPN adalah orang yang apa? Yang mengadministrasikan. Oke, nanti kita lihat bahwa apa itu mengadministrasikan, ya, yang mungut, yang setor, yang membuat SPT, itu yang disebut dengan subjek PPN. Oke, lanjut. Jadi dari siklus ini, ya, maka kita tahu bahwa untuk subjek PPN yang PKP itu akan dikenakan PPN untuk transaksi nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Oke. Sedangkan yang non PKP itu akan dikenakan kewajiban PPN atas transaksi nomor 2 dan transaksi nomor 4. Oke. Kenapa nomor 2 bukan PKP? Sama teman-teman, kalau misalnya teman-teman beli laptop, beli MacBook dari Singapura, oke, ketika membeli itu memanfaatkan membeli impor BKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, maka kalau belum include VAT, belum include PPN, nanti bisa jadi barangnya ditahan tuh di bea cukai karena belum ada pelunasan PPN. Oke, sip. Sama kegiatan bangun sendiri pun seperti itu. Saya nggak punya usaha apapun, hanya sebagai pegawai. Ketika membangun sendiri yang luas tanahnya di atas 200 meter persegi, maka tetap terutang PPN. Jadi subjek PPN ada dua, ya, ada dua jenis, ada yang PKP, ada yang non PKP. Oke, gampang. Sampai sini ada mau tanya dulu? Ada? Oke, kita lanjut ya. Terus apa sih dimaksud dengan pengusaha? Kenapa nomor 1 tadi cuma ada pengusaha doang, teman-teman? Kenapa yang di sini PKP, di sini PKP, yang di sini pengusaha doang? Apa kata-katanya seperti itu? Kalau kita dari definisi, yang dimaksud dengan pengusaha itu adalah bisa badan, bisa orang pribadi, seperti di definisi di PPH dan KUP, gitu ya, bahwa dia bisa badan, bisa orang pribadi, yang satu sebagai produsen, menghasilkan barang. Oke. Bisa juga dia sebagai penyedia jasa. Oke. Konsultan pajak, penilai, apa kemarin, dukun, nah itu penyedia jasa ya, jasa arsitektur, jasa pengacara. Oke. Atau dia dagang doang di market, retailer, punya counter HP, punya toko baju di mall-mall, nah, itu termasuk pengusaha di bidang perdagangan. Importir, termasuk yang memanfaatkan barang tidak berwujud. Apa contohnya kemarin teman-teman? Barang tidak berwujud? Ingat? Netflix atau Spotify gitu, Pak. Oh ya, oke. Hak akses atas subscription gitu ya. Kemudian bisa brand, bisa software, bisa license dan seterusnya. Oke. Dan terakhir adalah kegiatan mengekspor. Jadi pengusaha itu adalah pihak-pihak yang melakukan hal-hal 1 sampai 6 ini, meskipun tidak terbatas kali ini. Jadi dibilang bahwa ini yang kita bilang pengusaha adalah orang yang melakukan kegiatan ini, bukan orang yang bekerja untuk orang lain. Itu dibilang pengusaha. Kalau udah dapat nih atau di PPH ya, beda nih antara subjek pajak orang pribadi dengan yang pegawai dengan yang pengusaha. Nanti cara pelaporan SPT beda kan gitu kemarin di PPH ya. Oke. Untuk keperluan PPN, ya, pengusaha itu dilihat dari berapa omset dia selama setahun, ya, untuk kepentingan administrasi PPN.
Untuk yang omsetnya, omset itu peredaran bruto ya teman-teman. Untuk yang omsetnya 0 sampai 4,8 miliar setahun, per tahun ini ya, itu kita sebut dengan namanya pengusaha kecil. Jadi pengusaha kecil itu adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP paling banyak 4,8 M. Jadi kalau udah 4,9 M, itu bukan lagi masuk kategori pengusaha kecil. Jadi 4,8 itu batas maksimum. Kemudian si pengusaha kecil ini tidak harus, tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak. Kita belum ngomong nih definisi pengusaha kena pajak seperti apa. Tapi jelas kita tahu bahwa pengusaha kecil ini nggak harus menjadi pengusaha kena pajak, tapi boleh. Emang ngapain? Apa enaknya? Menurut teman-teman enakan jadi non PKP, pengusaha kecil aja, atau jadi PKP? Misalnya omsetnya sekarang baru 100 juta per bulan. Sudah gede tuh, Pak, 100 juta per bulan tuh. Ya, misalnya. Untuk teman-teman, baru sampai slide ini ya, jadi kita akan bahas sampai akhir. Enakan mana sih PKP sama non PKP? Pengusaha kecil sebaiknya milih jadi PKP atau nggak usah? Guess aja, nebak aja. Teman-teman gimana? Enakan jadi PKP apa non PKP? Kalau PKP itu harus ngurus PPN loh, gitu, misalnya. Enakan mana kira-kira? Nah, kebayang Kalau saya non, Pak. Gimana? Kalau saya yang enggak jadi PKP, Pak. Kenapa emang? Ada alasannya? Nanti ribet ngurusin ininya, Pak. Administrasinya. Iya, benar banget. Ya, karena PPN itu cukup banyak administrasi dan harus setiap bulan. Oke, nanti kita lihat ya. Beda antara PKP dan non-PKP. Kalau pada satu saat, gitu ya, selama setahun ini si pengusaha kecilnya omsetnya tembus dari 4,8 M, maka dia langsung berubah kategorinya, wajib. Langsung wajib nih. Langsung harus untuk lapor dan dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya. Maksudnya gimana nih? Oke, contohnya. Saya sini aja. Misalnya si perusahaan itu di bulan Januari baru persiapan, ya baru startup, baru benar-benar bangun, baru beli bahan, mulai memproduksi, misalnya teman-teman retail baju gitu ya, secara online gitu misalnya. Maka di produksi ini baru setting nih, oh kita mau segmentasinya kayaknya enakan jual baju-baju bayi nih. Gitu ya. Kemudian mulai belanja ke Mangga 2, kemana, cari barang-barang yang bagus-bagus tapi murah kan gitu ya. Itu juga ekonomi. Ya. Bisa cari barang semurah mungkin, tapi sebagus mungkin ya wajar. Ini ekonomi. Di bulan Februari baru mulai jualan. Di bulan Januari sampai Februari itu belum jualan. Di Februari misalnya di tanggal 15 yang gampang. Maka kita tahu bahwa dari Januari sampai 15 Februari ini si perusahaan belum punya omset, masih nol omsetnya. Tapi dia sudah boleh kalau mau dikukuhkan sebagai PKP. Sesuai dengan ketentuan tadi. Mulai 15 Februari sampai misalnya tengah-tengah juga ya, misalnya 15 Februari, dia mulai jualan, ya, dan penjualannya top share, gitu misalnya, disukai barang-barangnya secara online, naik, sampai 15 Mei ternyata omsetnya ya, di tahun pajak ini, misalnya tahun pajak 2021. Di tahun pajak 2021, di tanggal 15 Mei, omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar. Atau 4,8 miliar lewat Rp1.000. Intinya apa sudah lewat nih, dari batas yang ditentukan di Undang-Undang 4,8 M. Maka, di akhir bulan berikutnya, di akhir Juni, si penjual ini, si pengusaha ini sudah harus datang ke KPP, wajibnya
bilang bahwa saya omsetnya udah 4,8, jadi saya sudah harus dikukuhkan sebagai PKP. Oke? Oke, sip. Nanti misalnya di sekitar tanggal 15 Juli misalnya, dikukuhkan sebagai PKP, maka sejak tanggal ini ke depan, dia sudah harus memungut PPN, melakukan mekanisme PKPM, cari berapa yang harus disetor, dan mulai lapor SPT masa. Oke? Kalau apa yang terjadi kalau di tanggal 15 sudah lewat 4,8, sudah nggak lapor-lapor. Ya. Cuekin aja, nggak tahu nih orang KPP. Misal seperti itu, teman-teman. Ya. Mungkin ketahuan nggak? Ya mungkin juga nggak sih. Tapi kan ada resiko untuk ketahuan. Saya nggak bisa bilang pasti ketahuan, ya nggak juga. Jujur aja. Ya. Tapi ada risiko untuk kedetek. Apalagi misalnya jualannya online. Kemudian DJP dapat data dari marketplace. Wah, ini Andi nih udah jualan baju bayi gitu ya. Nanti jualan apa ya saya? Baju bayi kalau saya. Baju bayi udah omsetnya udah banyak banget, tapi belum melakukan PKP. Misalnya ketahuannya di bulan Agustus. Ya. Ketahuan di tanggal 10 Agustus, maka nanti saya didenda, kenakan sanksi, diterbitin SKPKB. Teman-teman udah ketemu SKPKB belum ya di PPH? Apa tuh SKP? Surat? Oh, di PBB udah ya, surat ketetapan pajak. Oke. Yang intinya menagih jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini adalah SKP atas PPN. Dari kapan nih? Nah, kalau kita nggak lapor, maka dianggap per 15 Mei sampai 10 Agustus itu kita sudah seharusnya memungut PPN. Jadi kalau kita nggak lapor nih, kalau kita nggak lapor ke KPP dan ketahuannya di tanggal 10 Agustus misalnya, maka dianggap mulai 16 Mei gitu ya, mulai transaksi yang di atas 4,8 itu sudah harus memungut PPN. Jadi ada beda ya. Kalau kita lapor dikasih jeda, ini kan jeda sebenarnya antara 15 Mei sampai 15 Juli, ini kan ada jeda nih. Kita nggak harus memungut PPN nih, meskipun di atas 4,8 M, ya nggak? Kenapa? Karena udah lapor. Tapi kalau nggak lapor dan ketahuan, itu ditarik garisnya sampai ketika omsetnya udah lebih dari 4,8 M. Dianggap sebagai hukuman karena tidak jujur. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, semoga diagram cukup membantu. Emangnya PKP suruh ngapain sih? Gitu ya. Emangnya kenapa penting buat negara, atau terus kalau sudah jadi PKP itu suruh ngapain, teman-teman? Misal per tanggal 15 Juli ini, nanti setelah jadi PKP disuruh ngapain? Oke. Yang pertama, kalau sudah ditunjuk menjadi PKP, pengusaha kena pajak, ya. Ketika sudah dikukuhkan, dapat sertifikat elektronik, boleh bikin faktur itu apa tagihan PPN, itu maka si pengusaha, itu sudah harus satu, memungut PPN, dua, menyetor PPN, tiga, melapor. Kalau memungut PPN yang saya pungut saya anggap sebagai apa, teman-teman? Pajak keluar atau pajak masukan? Mekanisme Keluaran. Oke, siap. Mantap. PK. Ya. Terus yang setor sebesar apa, teman-teman? Bayar nggak? Dari Pajak masukan dikurangin pajak keluaran, Pak. Iya, Pak, gitu, Pak. Oke. Sorry. PK dikurang PM. Oke. Nilainya baru 60 lah. Oke. Yang setor itu adalah PK dikurang PM. Misalnya kita jual, saya balik. Ya. Ini perusahaan, ini supplier, ini pembeli. Ini jual ke saya misalnya 10.000,
PPN-nya 1.000. Saya jual ke pembeli harganya 12.000. PPN-nya 1.200. Oke. Untuk saya si 1.000 ini PK atau PM berarti teman-teman? Ini PK atau PM? PPN saya bayar, PM. Oke. Sedangkan PPN yang saya pungut, ini sesuai tadi di sini, itu adalah PK. Maka yang saya setor adalah sebanyak 1.200 dikurang 1.000. PK dikurang PM. Jadi yang saya setor hanya sisanya hanya 200. Oke? Oke, sip. Jadi yang setor itu adalah PK dikurang PM. Sip. Yang dilaporin apa? Yang dilaporin ya semuanya yang ada di sini. Semua PK, semua PM dilaporin. Lapornya namanya adalah SPT masa PPN. Apa itu masa? Masa ini dalam istilah perpajakan adalah identik dengan kata-kata bulan. Artinya PKP itu harus lapor SPT PPN-nya setiap bulan. Ya, kewajiban PKP itu harus mengeluarkan PPN, harus setor, harus lapor. Memungut PPN berarti juga harus menerbitkan faktur pajak, karena tidak bisa memungut PPN tanpa menerbitkan faktur. Oke, jadi sampai sini masih sama lah jawabannya. PKP atau non PKP nih anaknya kira-kira. Teman-teman, enakan PKP atau non PKP? Siapa ada yang pernah jualan? Ada yang punya toko online nggak di sini? Ada yang jualan nggak? Tenang, saya bukan orang pajak lagi, jadi saya nggak peduli berapa omset kalian. Ada nggak yang sini jualan? Pengusaha? Nggak ada? Kalian semua Reseller, pajak? Pak. Gimana? Jualan jadi reseller aja, Pak. Wah, itu jadi reseller. Enakan PKP atau nggak PKP jadi ini? Iya, ribet gitu ya. Ngurusin dagangannya udah ribet, apalagi ngurusin PPN. Oke, nanti kita lihat. Kalau PKP itu harus menguat, harus setor, harus lapor. Oke, aman. Nah, kita balik ke sini kan ya. Gambar ini lagi, gitu kan ya. Gambar ini aja. Kita bolak-balik aja di gambar ini. Ya. Sekarang ini misalnya kita lihat kasus A. Kenapa kasus A? Kenapa di kasus ini? Karena di kasus ini industri tekstil adalah PKP, industri garmen adalah PKP, pedagang besar adalah PKP, pedagang eceran adalah PKP. Ya. Dalam hal ini, industri tekstil selaku PKP, dia wajib memungut PPN. Ya, ketika jual, dia memungut PPN 1.000. Pertama, kewajiban pertama, kemudian setor, kewajiban kedua, kemudian lapor. Oke, di situs ini nggak ada. Industri garmen, jual pedagang besar, mengut PPN, ya, setor, bikin SPT, dan seterusnya sampai ke pedagang terakhir eceran, mengut PPN, setor, lapor. Oke. Gimana kalau ada yang nggak PKP nih? Di siklus ini, misalnya salah satunya nggak PKP. Saya ambil contoh, misalnya yang nggak PKP adalah si pedagang besar. Oke, kita bilang ini adalah siklus B. Sekarang, si tekstil masih PKP, industri garmen masih PKP. Siklus PPN-nya berjalan sebagaimana di siklus A tadi. Setor, pungut, setor. Ini juga memungut, setor. Oke. Dalam transaksi ini, berapa uang yang diserahkan oleh pedagang besar ke industri garmen? Iya, berapa? Kita bahas kemarin. Ya. Ulang lagi. Berapa uang yang dikasih sama pedagang besar? 400. Keseluruhan. Kan beli barang harga 14.000, PPN-nya 1.400. Berarti uang yang dikasih pedagang besar ke garmen berapa?
15.400, Pak. 15.400, Pak. Oke, saya supaya nggak bingung. Oke. Industri garmen jual barang seharga 14.000 ke pedagang besar, tapi kan industri garmen PKP nih. Dia harus pungut PPN kan teman-teman, sehingga dia akan minta bayarnya ke saya 15.400 ya bro, ya 14.000 harga barang saya, yang 1.400 nanti saya setor ke kas negara. Jadi si pedagang besar itu akan beli barang seharga 15, akan mengeluarkan uang seharga 15.400. Di siklus A sama nggak? Sama. Pedagang besar pun bayarnya juga 15.400. Sama persis, sampai detik ini sama. Pedagang besar baik pun dia PKP maupun dia non PKP sama. Sekarang, ketika si pedagang besar ini mau jual ke pedagang eceran, maka mau nggak mau, misalnya ini satu perekonomian di Indonesia, gitu ya, ada banyak pedagang besar dan ada banyak pedagang eceran. Nah sekarang bersaing nih antara pedagang besar yang non PKP sama pedagang besar yang PKP. Kita anggapnya ada di siklus yang sama, tapi mereka saingan. Misalnya pedagang ecerannya si Adit misalnya, ya. Dan saya adalah pedagang besar non PKP, si Adi. Ya, dia. Saya bilang sama Adit, Dit, saya baru masuk nih ke siklus penjualan ini. Beli sama saya aja ya, kan dulu saya dosen kamu, jelas nih ya, memanfaatkan konektivitasnya nggak apa-apa ya, Dit, mana kan saya dosen kamu, belinya sama saya aja barangnya ya, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tapi saya biasanya beli barang sama pedagang lain harganya 16.000. Ya nggak? Oke, nggak apa-apa, saya beli ke Bapak nggak masalah, tapi harganya juga 16.000 ya Pak. Oke teman-teman, maka si pedagang besar mau nggak mau jualnya juga seharga 16.000. Supaya apa? Supaya bisa berkompetisi di pasaran. Kalau dia jual 16.100 saja, maka si Adit ini yang kenal penjual lainnya harga jual 16.000, dia nggak akan mau beli ke PKP, ya nggak? Nggak akan beli ke Adit. Wajar dong. Tapi juga bisnis. Bisnis is business, Pak. Ya. Nothing personal, just business. Maka untuk membuat pedagang besar dan PKP ini tetap laku di pasaran, maka dia harus jual seharga 16.000. Ini. Berapa profitnya dia dapat di sini? Hanya cuma 600. Oke, kenapa? Karena dia nggak bisa mengut PPN dari pedagang eceran. 1.400 yang sudah dia bayarkan itu dianggap sebagai cost, sebagai biaya. Beda sama di sini. Di sini si PKP, karena dia adalah PKP, maka ketika dia jual ke pedagang eceran, dia bisa bilang pedagang eceran, bro, bayarnya 17.600 ya, nanti bisa dikreditin kok. Nah, kira-kira seperti itu. Ya udah iya, tetap beli 16.000 kan. Nah, di sini si pedagang eceran mau nih bayar 17.600. Kenapa? Karena nanti 1.600-nya ketika dia mengut PPN bisa dia kreditkan. Oke, karena si pedagang besar itu adalah PKP. Di siklus yang ini, si pedagang eceran nggak mau dibayar 17.600. Kenapa? Karena nanti 1.600-nya tidak bisa dijadikan pajak masukan oleh si pedagang eceran. Jadi dia maunya berapa bayarnya? Ya 16.000 aja. Supaya saya bisa jual ke konsumen seharga 17.000. Oke. Jadi dari sisi kompetisi, ya, biasanya pembeli yang PKP lebih senang beli ke supplier yang PKP juga. Buat apa? Supaya mekanisme PKPR-nya masih jalan ya teman-teman. Ya. Kalau si pedagang eceran si Adit ini belinya ke pedagang besar seharga 17.600, rugi dia. Dia nggak bisa jual lagi seharga 17.000. Kenapa? Karena sekarang 1.600-nya berbeda dengan di sebelumnya bisa jadi pajak masukan, tapi di siklus yang B nggak bisa lagi dikategorikan sebagai pajak masukan. Kenapa? Karena si Adi bukan non PKP, ya nggak bisa nih. Oke, jadi dari sistem dari siklus yang ini kita lihat bahwa ada kelemahan ternyata kalau kita non PKP. Jadi kenapa PKP atau non PKP? Nah balik ke pertanyaan awal. PKP, Pak.
PKP. Yakin? Nanti masih ada lagi soalnya nih, obrolan berikutnya yang bikin teman-teman bingung. Oke. Nah, yang kedua adalah, yang perlu diperhatikan dalam siklus ini adalah mengenai jumlah PPN yang setor ke kas negara. Di siklus A, jumlah PPN yang disetor ke kas negara itu totalnya 1.700. Ya enggak? Semua ditanggung oleh konsumen. Oke? Bagaimana dengan siklus B? Berapa total PPN yang disetor ke kas negara? Berapa teman-teman? Berapa PPN yang masuk ke kas negara? 1.400 ditambah 1.700. Jadi total PPN yang diambil dari perekonomian adalah sebesar 3.100. Mungkin secara penerimaan pajak mungkin bagus. Itu penerimaan pajak itu relatif ya. Belum tentu penerimaan pajak yang besar itu bagus. Tapi secara konsep ekonomi, gitu ya, pajak itu sering dilihat sebagai apa? Debt weight loss. Ada yang masih ingat ya pelajaran makro? Ada lupa pak? Dari Shifdale ya mungkin, nggak masalah. Intinya apa? Ada beban yang harus ditanggung oleh ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini adalah pedagang besar konsumen yang seharusnya nggak perlu tanggung sebenarnya. Kalau PKP-nya ini semuanya PKP, maka debt weight loss-nya itu hanya 1.700. Oke, itu secara makro, nggak ada hubungannya sama mata kuliah kita tadi. Cuma coba mengaitkan aja, ya, dengan mata kuliah seperti kita bahas di tahun kemarin. Oke, PKP dan PKP. Nah, jadi teman-teman ya, karakteristiknya ya, perlakuannya di pasar. Nah, sekarang kita lihat kalau yang ini nih, teman-teman lagi mikir lagi. Sekarang kita lihat kalau PKP-nya ada, kita bandingkan antara perlakuan kalau kita sebagai PKP beli dari PKP dan sebaliknya. Bagaimana kalau kita sebagai non PKP? Mana sih yang lebih menguntungkan? Sekarang misalnya kita PKP membeli dari PKP. Teman-teman sudah familiar ya dengan PKP itu apa? Jadi saya nggak ulang. PKP itu kan pengusaha kena pajak. Artinya kalau dia PKP dia harus mengut PPN. Intinya. Sekarang PKP beli dari PKP. Harga barangnya 1 juta. Sama nih. Di 4 model ini semuanya harga belinya adalah 1 juta. Ya. Karena di nomor 1 ini, sisi kiri nomor 1, itu beli dari PKP, maka si penjual akan memungut PPN sebanyak 10%. Jadi di sini sebenarnya kita sebagai PKP itu ngeluarin uang berapa? 1,1 juta. Kan gitu ya, cash flow-nya gitu ya, ngeluarin uang 1,1 juta. Ketika menjual, saya akan mau margin sebesar 20% misalnya, maka saya akan jual seharga 1,2 juta plus PPN. Kan saya PKP. Sehingga ini akan punya harga jualnya adalah 1,32 juta. PK dikurang PM-nya adalah 20.000. Sesetor ke kas negara. Profitnya 200.000. Ini kalau saya beli dari PKP. PPN yang setor adalah, PPN yang masuk kas negara adalah 120.000. Sama semuanya. Ya, dengan siklus yang sebelumnya. Sekarang kalau kita PKP beli dari non PKP, harga barangnya masih sama 1 juta. Tapi karena kita beli dari non PKP, maka nggak ada pajak masukannya. Jadi kita cuma keluar 1 juta. Ketika jual, kalau saya masih mau jual lagi barang tersebut, maka saya juga mau profit yang sama dengan dari sebelumnya. Maka saya jual 1,2 juta, tapi karena saya PKP, saya akan mengut PPN. Ini yang saya setor, PK kurang PPN. Ini adalah profit. Kalau saya penjual, apa sih yang bisa kita pelajari dari listener-nya apa nih dari yang sebelah kiri? Kalau saya sebagai penjual beli dari PKP dan beli dari non PKP itu sama aja. Profitnya sama 200.000,
PPN yang masuk ke kas negara pun sama, di sini 100.000 plus 20.000 sama, di sini juga 10.000 sama. Bedanya hanya saya ngeluarin uang di awal lebih kecil. Oke, teman-teman. Kalau kita sebagai penjual beli dari PKP sama aja. Mau dari PKP, mau non PKP sama aja. Tapi kalau kita sebagai konsumen kita nggak mau jual lagi, enakan beli dari PKP non PKP. Kalau kita sebagai konsumen, Non PKP, Pak. kalau kita mau jadi konsumen, tentu saja kita akan cari harga yang paling kecil. Kan kita nggak mau jual lagi. Ya, saya akan beli dari non PKP. Simpel itu. Kalau saya PKP, pas saya mau jual lagi, ya nggak masuk akal nih. Ya, ini kan saya ngomong sebagai konsumen. Oke, sekarang kita pindah ke sisi kanan. Kalau saya non PKP, kalau saya non PKP beli dari PKP, maka saya akan belinya sama, keluar duitnya 1,1 juta. Oke. Dan saya sekarang punya kelebihan. Kenapa? Karena saya tidak memungut PPN, ya, dan saya bisa jualan seharga 1,32 juta ke pembeli akhir, gitu ya. Maka saya bisa jual seharga 1,32 juta tanpa PPN. Profit saya bisa lebih besar. Kenapa bisa, teman-teman? Ya, karena saya tidak memungut PPN dari pembeli saya. Kalau saya jual 1,3 aja, dan yang saya jual itu adalah konsumen akhir, maka dia pasti akan lebih senang beli ke saya. Kalau saya sebagai non PKP. Kenapa? Karena saya nggak memungut PPN lagi. Jadi yang penting ini bisa diadministrasikan, bisa dibebankan. Kalau beli dari non PKP, gitu ya, lebih-lebih lagi nih, udah 1 juta. Ini kita bebas menentukan harga berapa aja. Soalnya ini salah, misalnya saya mau jual tadi 1,32 juta, makanya kita dapat profit lebih besar lagi. Tapi dengan catatan kita jualnya ke siapa? Ke orang yang nggak butuh PM. Oke? Jadi kalau kita jualnya ke pembeli akhir, gitu teman-teman, non PKP itu lebih profitable. Tentu saja kalau semuanya non PKP di sini, anggap semuanya non PKP. Siapa yang paling senang? Konsumen. Ya enggak? Dia hanya akan beli barang seharga 17.000 aja. Dia nggak perlu bayar PPN. Kalau semuanya non PKP, atau kalau nggak ada PPN di perekonomian ini, bisa nggak ada PPN? Bisa aja. Misalnya ternyata bumi kita ini dibolongin sedikit keluar minyak, gitu ya. Digali dikit isinya berlian semua. Oke, kita nggak perlu uang untuk membiayai kebutuhan negara. Bisa aja. Itu udah kondisi paling ideal. Tapi kan nggak mungkin, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk konsumen nggak ada pajak itu adalah hal yang paling diinginkan sebenarnya. Ya. Tapi kalau buat penjual, PKP itu nanti PPN itu akan perlu buat apa? Untuk mekanisme PKPN-nya dia. Kalau dia nggak ikut nih di mekanisme PKPN seperti di sini, kalah dia. Dia akan terlibat. Oke, jadi mendingan PK atau PM? Mendingan PKP atau non PKP jadinya? Jawabannya apa di tahun ini? Tergantung. Ya. Kalau kita di tengah-tengah siklus, jadi PKP. Tapi kalau kita ada di ujung siklus, jual ke konsumen aja, non PKP itu adalah pilihan yang suatu. Tadi nggak perlu ribet, ya kan? Bisa jual harga yang lebih di bawah harga pasaran. Jadi makanya banyak kalau kita beli di black market itu lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah apa? Ya. Kenapa lebih murah? Karena nggak harus bayar PPN. Tapi cuma 10%, tapi kalau belinya MacBook 10% dari 20 juta, kan 2 juta, lumayan. Ya, 2 juta buat beli gorengan bisa sebulan. Oke, sip. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Ini saya nggak perlu jelasin sampai ke Excel ya. Sampai sini cukup. Aman? Pak, mohon maaf Pak.
Oh ya, sorry ya. Itu yang jual dibeli dari non PKP itu 1.320.000 ya Pak harusnya. Oke. Nah, oke. Sebentar nomor 2 saya bilang dia bisa fleksibel nih. Ya. Ini tuh bisa fleksibel sih dalam PKP-nya. Kalau dia mau mendapatkan profit maksimum, ya, coretnya. Kalau dia mau mendapatkan profit paling maksimum, maka dia bisa menjual di harga pasar. Ya, di sisi sebelah sini, ini jualnya, misalnya jual ke konsumen akhir, dia jualnya 1,32 juta yang harus dibayar konsumen. Di sini harus bayar 1,32 juta juga. Di sini 1,32 juta juga. Kalau dia mau mendapatkan profit yang maksimum, maka dia bisa jual nih di harga 1,32 juta juga. Ya nggak? Oke. Tapi kalau dia mau lebih laku, harga lebih murah, banyak yang beli, ya nggak? Kalau harga lebih sedikit, price turun, demand meningkatkan gitu ya, kata di makronya. Kalau dia mau lebih strategis gitu ya, untung lebih dikit nggak apa-apa, atau untung sama deh kayak di sini, gitu. sama PKP, untungnya samain aja, tapi pasti pembelinya lebih banyak. Sorry, tadi ini diagramnya harusnya dinamis, tapi saya kurang pas naruh. Bentar Mas Adit. Ini kalau profitnya mau maksimum, maka dia jual 1,32 juta. Oh, oke. Oke. Oh iya Pak, tadi ketinggalan masih tahunya. Makasih Pak. Oke. Sip. Yang lain, ada yang mau tanyain? Ada yang perlu saya ulang, teman-teman? Pak mau tanya. Ya. Bapak tadi kan kalau PKP itu kan brutonya di atas 4,8. Nah, Ya. kalau misalkan jajaran usahanya tuh tiba-tiba ada kendala atau apa gitu sampai brutonya tuh jauh turun di bawah 4,8 miliar tuh terus gimana Pak? Dia tetap PKP atau bisa mengajukan non PKP lagi atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, tentu saja. Terus status PKP ini seberapa lama sih nempel gitu ya? Misalnya kita bilang tahun 2021 dia lewat 4,8 M. Ya. Tahun 2022 wah, udah masuk jadi PNS nih. Ya, tahun depan. Tahun depan. Udah nggak fokus sama jualannya. Turun omsetnya. Oke, di 2022 misalnya di 2022 omsetnya tinggal 2 miliar. Apa yang terjadi? Apakah status PKP ke bawah? Pertama, ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka di 2022, di awal tahun otomatis statusnya masih PKP. Jadi status PKP-nya masih terbawa terus. Oke. Nah, nanti ketika 2022 tidak mencapai 4,8, maka si perusahaan bisa melakukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP. Dengan syarat apa? Ya selama 1 tahun pajak, omsetnya di bawah 4,8 M. Sehingga dia harus tunggu dulu sebenarnya sampai di 2022. Oke. Jadi status PKP-nya itu nempel, tapi sesuai dengan ketentuan. Kalau 4,8 setahun, maka tidak wajib PKP kan gitu ya. Nah, selama tahun 2022, kalau di awal ya dianggap masih PKP tuh. Kita belum tahu apakah dia di atas 4,8 atau di bawah 4,8. Kan gitu ya. Kalau udah tahun 2022-nya terbukti di bawah 4,8 M, maka untuk tahun 2023 dia bisa mulai minta permohonan pencabutan pengukuhan PKP. Oke? Oke, ada yang perlu saya explore lagi? Gimana? Sudah Pak, terima kasih Pak. Nah, suara saya putus-putus, teman-teman? Suara saya putus-putus ya? Bukan kedengeran? Iya Pak. Nge-lag. Oh iya, oke. Sorry. Di sini ada notifikasi soalnya. Internet is unstable. Oke, teman-teman. Sip. Yang lain, teman-teman? Ada yang perlu saya ulang? Ada yang suara saya terputus tengah jalan tadi? Pak, saya mohon diulang tadi yang terkait permohonan perubahan yang di akhir 2022 tadi terputus, Pak. Ketika tahun 2022 kan masih status PKP-nya ya. Jadi selama tahun 2022 itu masih dianggap going concern, masih dianggap bisa tembus 4,8, tapi ternyata setelah setahun 2022 itu cuma 2 miliar. Maka terbukti selama 1 tahun pajak peredaran brutonya di bawah 4,8 M. Kan gitu.
maka di tahun 2023 si pengusaha kena pajak ini bisa nih melakukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP. Nanti setelah terbukti bahwa selama 1 tahun pajak itu omsetnya di bawah 4,8. Jadi bukan berarti 2022 ditunggu lagi sampai 4,8 baru PKP, enggak. Tapi nempel. Ketika di titik ini sudah 4,8 lewat, maka terus nih sampai 2022 di bawah. Nanti kalau di 2022 di bawah 4,8 M, baru 2023 di awal bisa mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP. Baik, Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Lanjut. Yang lain ada yang mau tanya? Ada yang mau tahu dulu? Izin bertanya, Pak. Nggak ada. Oke. Izin bertanya, Pak. Iya. Kalau Sorry? tadi kan yang Iya. pengusaha online itu kan bisa bisa ketahuan dari transaksi online-nya ya, Pak. Kalau misal pengusaha yang konvensional itu gimana ya buat ketahuannya? Ya nggak ada. Pertama, yang online aja belum tentu dapat. Kayak itu mungkin terlalu menggampangkan ya saya. Karena sebetulnya teman-teman DJP itu tidak mendapatkan data secara periodik ya, dan detail mengenai omset masing-masing pelapak. Ya. Itu saya terlalu menggampangkan aja. Ya, belum tentu dapat juga. Nah, yang online aja susah gitu ya. Apalagi pertanyaannya gimana dengan yang konvensional, lebih susah lagi. Ingat, PPH, PPR itu adalah self-assessment. Oke? Pengakuan. Kalau mereka nggak ngaku dan nggak ketahuan, ya udah. Ya, kayak tadi nih, siapa tadi yang jualan? Siapa tadi omsetnya udah 10 M, teman-teman. Ya. Kita nggak ada yang tahu, cuma dia doang yang tahu. Mungkin nggak? Mungkin aja. Oke? Jadi, makanya kepatuhan gitu ya. Kepatuhan itu ada dua, ada yang voluntary, ada yang sukarela, ada juga yang paksaan, by enforcement. Yang voluntary ini ya berarti orang-orang yang sadar ya bahwa kalau dia jualan dia harus bayar PPN, harus pungut PPN, harus bayar PPH, itu namanya sukarela. Kalau nggak sukarela, ya harus melalui enforcement, melalui paksaan. Gimana caranya? Jadi pengawasan. Kalau kita masuk ke materi potensi, gimana cara tahunya? Cara tahunya ya adalah kalau si pembelinya masuk ke sistem. Misalnya saya jualan apa ya, baju lah gampang. Saya jualan baju. Saya omsetnya udah sampai 10 M, tapi saya nggak lapor PPH, nggak lapor PPN. Saya diem-diem aja. Jualannya juga di rumah, gudangnya juga di rumah. Oke, cara jualnya konvensional. Misalnya saya nitipin barang ke beberapa ibu-ibu, guys, ibu-ibunya banyak, semua jual komunitasnya masing-masing. Tapi terus saya nitip satu barang ya, ke Mbak, panggilan siapa ya? Rizca, Yani, Okta, Ana. Panggilan siapa nih? Rizca, Pak. Saya nitip ke Mbak Rizka. Mbak Rizka ini punya toko. Dia punya toko di Mall Pondok Indah misalnya. Ya. Dia punya toko dan dia PKP dan dia lapor SPT. Mbak Rizka bilang, ini laporan SPT saya, ini laporan SPT masa PPN saya, silakan. Terus saya sebagai pegawai pajak nanya, loh, ini beli dari siapa nih? Barang-barang banyak banget sampai 5 M. Oh, beli dari Pak Adi. Kok Pak Adi database perpajakan saya nggak ada? Mulai ketahuan nih Mbak Rizka. Oke? Jadi cara tahunya gimana? Ya harus dicari tahu sendiri. Nggak bisa secara otomatis. Jadi pada kenyataannya memang apakah si pengusaha yang konvensional tahu atau enggak tergantung effort dari DJP. Kalau enggak ya nggak datang dengan sukarela gitu orang-orang. Banyak kasih nggak datang. Kalau punya jualan, tadi aja tanya, menjadi PKP apa non PKP? Non PKP, ribet ngurusinnya. Ya, benar juga. Oke, jadi belum tentu langsung tahu. Itu yang harus kayak tugas teman-teman nanti nih kalau jadi fiskus, gimana meningkatkan apa voluntary compliance. Kira-kira mau nggak ya orang-orang bayar pajak itu, teman-teman? Enakan bayar pajak apa enakan nggak bayar pajak?
Direkam Pak, enak jawabnya ya. Oke lah. Kayak atur aja. Oke, jadi memang nggak gampang. Itu ya. Ada lagi? Ada yang mau tambahin? Terima kasih, Pak. Ayo. Yang lain ada? Oke. Mari kita lanjut. Berikutnya adalah istilah baru di PPN, namanya adalah pemungut PPN. Nah, bedanya apa sama PKP, Pak? Bukan ada PKP memungut PPN? Iya, benar. Coba kita bilang sebentar. Nah, kalau PKP itu kan pemungut PPN, salah satu kewajibannya. Ya. Tapi apa bedanya sama pemungut PPN? Ini beda, teman-teman. Berbeda nih. Kalau kita ngomong PKP, dia nggak kita bilang pemungut PPN. Bukan. PKP itu memungut PPN, iya. Tapi istilah pemungut PPN, okay, itu hanya kita bilang pemungut PPN untuk orang-orang atau pihak-pihak tertentu aja. Jadi namanya pemungut PPN, itu secara definisi adalah badan atau instansi yang ditunjuk untuk memungut PPN juga. Badan atau instansi tertentu ya yang memungut menyetor PPN. Jadi PKP itu bukan pemungut PPN, tapi PKP itu memungut PPN. Jadi jangan tercampur antara bahasa Indonesia dengan istilah perpajakan. Oke, sampai sini mudah-mudahan belum bingung. Terus siapa sih? Siapa itu pemungut PPN? Pemungut PPN itu adalah bendaharawan pemerintah. Apa tuh bendaharawan pemerintah? Ini adalah orang yang ditunjuk atau yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan uang dari kas negara. Artinya pengeluaran dia dibiayai oleh APBN atau APBD. Oke. Termasuk juga pemegang kuasa atau kontraktor. Ini maksudnya kontraktor migas. Kemudian badan usaha milik negara atau BUMN atau BUMD, maksudnya punya daerah, dengan kepemilikannya di atas, yang 51% sahamnya dimiliki oleh negara atau daerah. Jadi pemungut PPN itu adalah ini, bukan PKP. PKP memang tugasnya memungut PPN, iya benar. Kewajibannya. Tapi pemungut PPN itu adalah mereka-mereka ini, teman-teman. Ya. Gimana cara kerjanya? Kalau mekanisme standar, ya, mekanisme pada umumnya, maka ketika si PKP itu jual barang atau jual jasa pajak, maka si PKP akan minta pembayaran dari pembeli. Itu adalah harga plus PPN. Jadi kalau harganya 10.000, maka dia akan minta uang 11.000 ke pembeli. Ya, pembeli bayarnya ke PKP adalah 11.000. Yang 1.000 sama PKP masuk ke kas negara. Oke, itu mekanisme yang kita obrolin dari kemarin. Ya, terus gimana kalau penjualannya ke pemungut PPN? Nah, jadi pemungut PPN ini bukan penjual, teman-teman, tapi dia bertindak selaku pembeli. Ya. Kok pembeli mengut PPN? Ya, kalau pembelinya adalah pemungut PPN, berarti yang beli itu adalah bendaharawan pemerintah, kontraktor, BUMN atau BUMD, maka ketika PKP menyerahkan barang atau jasa kena pajak, yang dibayarkan oleh si pemungut PPN selaku pembeli itu hanya harganya aja. Jadi cuma 10.000-nya aja nih yang dikasih ke PKP. Sedangkan PPN-nya
nanti langsung disetor ke kas negara oleh si pemungut PPN. Contoh, PKP adalah penjual flash disk, misalnya pengalaman ya, flash disk. Bendahara kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, dia mau beli flash disk buat souvenir event tertentu, misalnya. Bisa seharga 10.000 tadi. Maka ketika PKP bikin faktur, PKP kan harus mengut PPN nih. Dia tulis tuh, harga barang 10.000, PPN-nya 1.000. Diserahkan itu barang dan faktur beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti yang dibayarkan oleh si pembeli, si bendaharawan kantor pusat pajak, itu cuma 1.000-nya aja. Oke? Cuma 10.000-nya aja. Berapa tadi? Sedangkan yang 1.000 yang tadi dibayarkan ke PKP, sekarang langsung nih pindah rekening doang sebenarnya dari rekening kementerian ke rekening penerimaan pajak. Nanti mekanisme PKPM-nya, PKP akan lapor, gitu ya, ada PPN sebanyak 1.000 yang dipungut atas transaksi ini, tapi si PK seolah-olah ada yang ulang? Gimana nih? Yang tadi bilang Pak tadi terputus. Oh, sorry, oke. Saya coba pakai gambar, saya nggak menyediakan mekanisme. Sorry. Ini misalnya si A, si B, ini pemungut. Ya, ini adalah PKP, ini adalah PKP. Si A jual ke si B, harganya misalnya 1.000. B jual ke pemungut PPN, harganya 1.500. Si A mengut PPN nggak teman-teman? A mengut PPN nggak teman-teman ke B? Iya, Pak. Ayo, oke, siap. Berapa PPN-nya? 100. 100. Oke. Buat si A, ini PK atau PM 100-nya? PK. PK. Oke. Buat si B berarti PM. Oke. Ketika B jual ke pemungut PPN, ya, apakah dia secara konsep pemungut PPN? Jawabnya iya. Dia akan memungut PPN sebanyak berapa? 150. Ya. Tapi karena dia jual ke pemungut PPN, si pemungut PPN ini tidak membayarkan 150-nya langsung ke PM. Ke B. Tapi dia akan membayarkannya ke kas negara. Oke. Sehingga untuk transaksi ini, PK yang diakui oleh si B itu seakan-akan 0. Selama seakan-akan, nanti di SPT dilaporkan bahwa dia punya PK 150, tapi ada tandanya menggunakan kode faktur yang bilang bahwa 150 ini udah disetor langsung nih sama si pemungut PPN. Jadi saya nggak megang 150-nya. Oke. Jadi pada akhir siklus ini, nanti si B, berapa PPN yang disetor oleh si B, itu adalah PK dikurang PM, PK-nya 0, PM-nya 100. Sehingga nanti dia bisa minta restitusi, pengembalian, oke, atas PM yang sudah dia bayar. Oke, teman-teman? Saya ulang nggak? Sebelum kita pindah nih ke topik berikutnya. Ada perlu saya ulang?
Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Paham, Pak. Saya sebentar aja. Kalau ada yang belum. Sip. Itu dengan penjualan dengan pemungutan PPN. Sekarang kita pindah. Kapan sih PPN harus dibayar? Gitu ya. Ya, nanti kita akan melihat kapan transaksi-transaksi ini terjadi. Ini nanti kita bisa ngomongin lebih detail sebenarnya mengenai hal ini ketika kita ngomongin mengenai penerbitan faktur. Tapi intinya bahwa PPN itu harus dilunasi kapan? Yaitu ketika terjadi penyerahan BKP, ketika terjadi impor BKP, ketika terjadi ekspor, ketika ada yang melakukan KMS, atau ketika ada pengalihan aktiva sebagaimana diatur di pasal 16D. Gampang ya? Oke. Terus kapan nih harus diakui sebagai PPN jika ternyata penyerahan atau pembayarannya berbeda? PPN ini punya dua sistem. Artinya dia akan mengakui baik secara akrual, atau ketika barangnya sudah diserahkan tapi belum dibayar. Tapi dia juga bisa mengakui ketika ada pembayaran sebelum penyerahan. Misalnya saya pesan dong gitar dengan spesifikasi khusus, ya udah, tapi bayar dulu ya. Maka dibikin kwitansinya, dibikin faktur, ya, dibayar dulu. Ketika sudah dibayar tersebut, maka itu pun di pembayarannya sudah harus menyertakan faktur. Oke, jadi ketika penagihan itu sudah harus include PPN-nya. Jadi PPN itu bisa dari sisi penyerahan, bisa juga dari sisi cash basis. Kalau leasing, gitu, penyerahan motor, cicilan, gitu ya, belum selesai dibayar nih, baru bayar cicilan pertama. Ketika bayar cicilan pertama, itu sudah harus bayar PPN. Kenapa? Karena motornya sudah diserahkan dari penjual ke pembeli. Jadi nggak selalu akrual, tapi kadang-kadang pakai cash basis. Tergantung dari mana yang lebih dahulu dilakukan. Oke, ya. Itu sudah kapan faktur terbitkan sih teman-teman. Ya. Dan nanti kalau kita pas ngomongin faktur, nanti faktur itu tagihan KPN itu bisa diterbitkan sampai kondisinya nanti sampai ke bulan ketiga masih boleh diakui. Ya, berjelas, kita buat model yang sangat sederhana. Ya, ini kita ngomong ada masa pajak 1, masa pajak 2. Tadi saya ngomong masa artinya apa teman-teman ya? Masih ingat? Masa itu maksudnya apa? Bulan. Oke, jadi kita ngomongnya yang merahnya adalah bulan pertama dan yang birunya adalah bulan kedua. Gimana sih cara pengakuan PPN? Apakah ketika kita bayar langsung tersetor ke kas negara? Kan gitu ya. Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena PPN itu sifat periodenya adalah bulan, ya. Maka semua transaksi di bulan tertentu akan direkap dulu, akan dikalkulasi dulu secara keseluruhan, baru nanti penyetorannya di bulan berikutnya. Contoh, kita pakai model yang sangat sederhana, belum pakai masa pajak 2, 3, 4 sampai Desember belum. Ini secara sederhana. Misalnya di masa pajak pertama, si PKP ini jual, impor, ekspor, gitu ya, ngasih pemberian secara cuma-cuma, gitu ya. Kemudian juga ada aktiva untuk tujuan semula, ada yang dijual juga. Ini si PKP. PKP pada bulan 1. Ya. Berarti selama transaksi di bulan pertama ini, kita punya PK, oke? Kita punya PM, kalau impor kan berarti beli, ya enggak? Ekspor ini PK sama dengan 0, ya. Di sini ada PK, di sini ada PK. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman? Oke. Terus, apakah di bulan pertama itu langsung nih, begitu penjualan PK 1.000 langsung setor ke kas negara, begitu pulang PM baru minta? Enggak. Nanti selama sebulan ini akan dihitung nih, berapa total PK, berapa total PM selama masa pajak 1. Nanti
pembayarannya dan pelaporannya, itu baru kewajiban pertama nih ya, pemungutan PPN. Pembayarannya setelah kita tahu berapa total PPN itu akan dibayar di masa pajak kedua. Oke, kenapa harus masa kedua? Ya kan harus total dulu ya kapan? Kapan itu kan? Kapan dibayarnya adalah sebelum masa pelaporan SPT masa PPN. Jadi ketika tadi transaksi yang industri garmen itu kita anggap itu adalah penjualan selama sebulan. Setelah sebulan kelihatan belinya 10.000, gitu ya, jualnya 1.500, kan baru kelihatan selama sebulan berapa PKPN. Baru deh bisa dipenuhi kewajiban yang kedua dan kewajiban yang ketiga. Oke, sampai situ teman-teman, ada yang mau ditanya enggak? Izin bertanya, Pak. Oh iya, boleh. Berarti kalau misalkan pelaporannya lebih dari tanggal 15 itu ada dendanya ya, Pak? Ya, seperti biasa. Nanti kalau lebih dari tanggal 15 itu ada denda pelaporan dan juga ada denda pembayaran. Lapor telat, kena denda keterlambatan pelaporan. Misalnya sudah bayarnya sebelum tanggal 15 tapi lapor tanggal 17 itu, maka hanya akan kena denda keterlambatan pelaporan aja, tapi pembayaran enggak. Tapi kalau udah bayarnya di atas tanggal 15, lapor atas tanggal 15, ya udah, dua-duanya kena denda. Oke? Itu dendanya berapa persen, Pak? Untuk denda keterlambatan itu 500.000. Nah, untuk denda keterlambatan pembayaran itu menggunakan floating rate. Ya, kalau dulu kan kita masih pakai 2% ya, sebagaimana PBB lah. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang tarif keterlambatannya itu menggunakan tarif pengambang, gitu, sesuai dengan tarif exchange rate CBI kalau nggak salah. Nanti sebenarnya saya pengen ngobrol ini nanti ketika kita ngomongin mengenai KUP. Nanti kita ngomongin ada beberapa, karena itu dibahasnya di Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang KUP. Itu yang berarti ya. Kita simpan dulu ya obrolan mengenai denda ini keterlambatan sampai setelah UTS kalau boleh. Oke? Kita anggap sebenarnya patuh dulu, jadi nggak kena denda. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Siap, sama-sama. Teman-teman lain, gimana? Ada yang mau diobrol dulu? Izin, Pak. Oh ya, gimana? Kalau misalkan restitusi itu nanti uangnya dikembalikan atau dibuat masa selanjutnya, Pak? Oke, wah bagusnya ya. Sebenarnya konsepnya mungkin saya harus gambarin. Gimana kalau restitusi? Ini cukup ya cara saya. Masa prostitusi yang mungkin nanti kita obrolan nanti sebenarnya. Meskipun menurut masa pajak, ya. Setelah kita tahu bahwa transaksi di bulan pertama itu akan dilaporkan di bulan kedua. Misalnya di sini ada PK dikurang PM-nya itu sama dengan minus 100. Oke? Cek. Di bulan ketiga juga sama, karena masih awal-awal. Di bulan keempat tiba-tiba PK kurang PM-nya jadi 350. Gimana menggambarkannya? Ketika di bulan kedua, karena masih minus, ya, maka nggak ada PPN yang disetor, Mas. Tapi belum direstitusi juga. Oke. Terus di apa ini? Ini ditabung. Seakan-akan si pengusaha punya tabungan sebesar 100 di kas negara. Oke. Di bulan kedua, PK dikurang PM-nya masih sama nih, minus 100. Ya, karena memang belum ada penjualan misalnya. Artinya, nambah lagi tabungannya. Di bulan kedua, total tabungannya adalah ya
itu sampai minus 200. Ini adalah total pajak masukan. Nah, ternyata di bulan ketiga sudah mulai ada penjualan nih. Oke, sudah ada PK sampai 350. Nanti di bulan ketiga mulai ada yang disetor. Berapa? Sebanyak 50. Nah, jadi kalau di awal-awal dari bulan 1 sampai bulan 11 itu mekanisme PKPM-nya masih menggunakan konsep kompensasi. Jadi kalau ada PPN yang negatif, itu dibawa terus sampai bulan berikutnya. Tapi kalau sampai bulan ke-12, ya, kalau ternyata di masa pajak Desember masih ada PM sebesar minus 300, misalnya, ya, artinya tabungan di kas negaranya masih ada 300, maka di bulan ke-12 ini bisa dimintakan restitusi sebanyak ini. Jadi restitusi itu kecuali beberapa pedagang tertentu ya, saya ngomongin yang umumnya dulu, itu hanya bisa direstitusi di bulan Desember saja. Di masa pajak Desember aja. Kecuali beberapa pedagang atau beberapa kriteria PKP dengan persyaratan tertentu. Saya belum bahas sekarang. Ada yang risiko rendah, ada yang karena kriteria tertentu. Misal tadi nih, contoh satunya adalah orang yang selalu eksportir, dan juga yang selalu menjualnya hanya ke pemungut PPN. Itu kan dia pasti negatif terus tuh, ya. Kenapa? Karena udah dibayarin terus sama si negara. Nah, orang-orang yang begini nih, PKP kayak gini punya ketentuan khusus. Dia bisa restitusi di setiap bulan. Tapi nggak semua seperti itu. Secara umum, ya, semua PKP itu hanya bisa restitusi di bulan Desember aja. Gitu ya, Mas Bro? Makasih, Pak. Oke, siap. Yang lain? Ada lagi? Pak, mau tanya, Pak. Yuk. Kalau misalnya masa pajak satunya itu, kalau misalnya dia di tanggal 31 Januari gitu, Pak, kayak di akhir bulan Januari, dia tuh pelaporannya tetap di bulan Februari gitu, Pak, sebelum tanggal 15. Kalau misalnya masa pajaknya 31 Januari. Oke. Masa pajak itu kan bulan ya, Reski ya. Jadi masa pajak Januari semuanya dilaporkan di bulan Februari. Oke. Jadi kalau transaksi di tanggal 30 Januari, yang jadi transaksi di tanggal 31 tersebut akan dilaporkan ya di SPT masa Januari yang deadline-nya per tanggal 15. Jadi semua rangkuman penjualan dan pembelian di masa Januari itu dilaporkannya ya bulan depan. Semua seperti. Dan sekarang sudah lebih enak kok. Maksudnya pengusaha itu nggak harus merekap secara manual. Dengan aplikasi e-faktur yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ketika mereka jual, langsung masuk tuh PK 1000. Ketika mereka dapat faktur, otomatis. Jadi misalnya saya dan Mbak Rizky adalah rekanan. Ya. Ketika Mbak Rizky jual ke saya, bikin faktur kan, okay. Misalnya harga barangnya 1000. Okay. Itu otomatis itu di akun saya selaku PKP itu langsung ada PM senilai 100 dan di akun Mbak Resti sudah ada PK senilai 100. Jadi aplikasinya memungkinkan pencatatan PK dari dua belah pihak. Ketika saya jual lagi ke, yang sebelah kiri saya adalah Mbak Elena di sini. Saya jual lagi ke Mbak Elena seharga 1.200, langsung tuh di akun saya ada PK senilai 120, di akun Mbak Elena PM senilai 120. Oke, sama aja. Nanti di akhir bulan, tinggal kita klik aja di aplikasi faktornya, langsung kelihatan. Ini daftar PK saya, daftar PM saya. Jadi, pencatatannya tidak lagi menggunakan software yang tidak terintegrasi sekarang. Jadi, kalau Mbak Desi khawatir waktunya mepet, sebenarnya enggak kok. Ya, sistem sudah memudahkan mekanisme PPM saat ini. Itu Mbak Desi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Maksudnya udah mikirin rumit apa enggak sih? Enggak kok. Ya, udah nggak rumit sekarang. Ya, mungkin ada beberapa troubleshooting, tapi
udah jauh lebih mudah sekarang mekanisme PPN-nya. Karena kan udah terintegrasi. Jadi kita nggak perlu ngerapihin. Dulu kayaknya saya masih lihat para pemeriksa PPN itu bedahin faktur hard copy kertas. Bertumpuk-tumpuk. Oke. Karena mungkin dapetin datanya susah. Sekarang semua udah di sistem. Tinggal klik aja udah kelihatan. Itu diklik, oh ini fakturnya, omsetnya berapa, PPN-nya berapa. Jadi semua sudah lebih mudah sebenarnya bagi wajib pajak dan para pengawasnya. Oke, jadi kalau ada yang menyimpang dikit, langsung ada warning di aplikasi kami. Aplikasi di para pengawas di gitu. Oke? Jauh lebih mudah pengawasannya. Oke, yang lain? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Yuk. Oh, Iqbal dulu aja deh, Pak. Iqbal, Pak. Emang ya, siapa yang ngomong tadi? Oh, Mas Fahri. Silakan. Ya. Gini, Pak. Saya masih bingung yang penghitungan yang tadi yang ada yang jadi PKP sama non PKP itu, Pak. Jadi kan kalau yang saya lihat ya, Pak ya, itu kan profitnya lebih besar jadi non PKP gitu, Pak. Nah, kalau bisnis itu kan lebih mengutang banyak-banyaknya gitu, Pak. Jadi nggak ada keuntungan dong, Pak, jadi PKP gitu. Kalau misalnya omset kita di atas 4,8 miliar gitu, tinggal buat usaha baru dong, Pak, dengan bisnis yang sama biar nggak jadi PKP gitu, Pak. Saya masih bingung di situ, Pak. Oke. Sekarang coba kita lihat lagi tampilannya. Kesimpulan saya sih sebenarnya, kalau kita ada di tengah-tengah siklus, ya, artinya kita jual ke PKP, ya, itu akan sangat tidak menguntungkan buat kita, Mas Fahri, kalau kita nggak PKP. Kenapa? Karena pembeli kita yang PKP, dia mau mengkreditkan PPN-nya. Oke? Si pedagang eceran ini, gitu ya, hanya mau beli ke pedagang besar kalau ya, harganya dia sama dengan harga di PKP. Kalau besar nggak mau nih. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa pedagang besar yang non PKP itu dapat profitnya lebih sedikit. Ya kalau kita ngerasa nggak apa-apa dah, 1.400 itu anggap aja ongkos buat ngurusin PPN, ya nggak masalah. Pedagang besar masih dapat hidup, nggak usah masuk ke sistem. Nanti pelaporan PPh-nya nggak ketahuan berapa omsetnya kan gitu ya. Maksudnya ada banyak keuntungan-keuntungan yang non matematis lah. Nah, tapi ya pilihan. Kalau kita ada di tengah-tengah, biasanya, ini saya ngomong biasanya ya, para pembeli kita, para buyer itu lebih senang beli ke PKP. Alasannya apa? Satu, dia udah ada di sistem, ya, lebih mudah ngurusin PKPN-nya. Yang kedua, biasanya yang PKP itu sudah lebih mapan bisnisnya. Oke, jadi saya nggak perlu khawatir nih kehilangan supply. Misalnya saya industri garment gitu ya, saya harus memproduksi pesanan misalnya 10.000 helai baju setiap bulannya. Kalau tiba-tiba nggak ada yang supply tekstil, nggak ada yang supply bahan pakaian, gawat nih bisnis saya bangkrut. Jadi biasanya label PKP itu justru malah jadi jualan. Biar apa nih? Untuk memperlihatkan apa? Keprestisan, menunjukkan bahwa dia punya image yang baik di mata hukum, gitu ya. Kalau udah PKP dianggap wah omsetnya udah di atas 4,8 M nih. Nah, padahal belum tentu juga, gitu kan ya. Jadi seakan-akan ada nilai intrinsiknya lah, ya, ketimbang kesulitannya, ya. Nah, tapi kalau kita ada di ujung siklus yang jual ke non PKP, sebenarnya nggak masalah. Sebagaimana kalau kita lihat para toko kelontong kaki lima, sering banget ya toko kelontong itu bisa jual harga di bawah Indomaret. Kan? Jadi nggak lihat ada toko jualan sembako yang selalu dikerumunin sama warga lah. Beli beras di situ, beli minyak, beli apa. Dia resmi nggak resmi. Orang dia belinya juga dari grosiran besar juga kok, nggak masalah. Tapi dia tidak membebankan PPN ke konsumennya.
Ya, dia udah bayar PPN sebelumnya, pasti. Tapi ketika dia menjual barang, dia nggak perlu nih membebankan PPN konsumennya. Mungkin dia bisa ngurangin profitnya sedikit, gitu ya. Tapi dia nggak perlu membebankan yang 1.700 ini ke PPN, ke konsumen. Oke, jadi sebenarnya kalau masih jual ke TKP, itu secara praktek, gitu ya, itu lebih enak di TKP. Kenapa tadi? Lebih mudah dapetin konsumen. Ya, kecuali kamu di sini, kecuali kita di sini udah sangat kuat posisinya gitu ya. Saya jualnya punya 4,8 ya setahun. Kalau 4,8, toko A berhenti, geser semua inventory-nya ke toko B, misalnya gitu. Oke, supaya nggak masuk ke sistem. Atau kalau udah 4M, geser semuanya, nggak ada yang jual dari toko yang ini. Ya bisa aja, ada yang kayak gitu juga ada. Ya. Tapi tadi PPH-nya berantakan, pindah-pindah inventory kan nanti ketahuan tuh di PPH-nya. Yang Mas Fahri bikin 5 toko gitu ya. Berarti kan semua inventory-nya lengkap. Well, boleh aja Mas Fahri. Nanti kita akan semakin ribet nih kalau ngomongin tax planning gitu ya. Tapi di tengah-tengah, kalau di tengah-tengah, Mas Fahri lihat bahwa kalau kita non PKP, profitnya akan lebih sedikit. Tapi kalau kita di ujung, seperti kita ngomongin di sini, itu kita bisa dapat profit lebih banyak. Kenapa? Karena kita jual ke orang yang nggak butuh pajak masukan. Kalau kita jual ke orang yang butuh pajak masukan, ya jadi nggak profitable amat. Mas Fahri? Iya, ini. Terima kasih, Pak. Ya, pilihan Mas Fahri, pilihan. Ya, boleh aja, tidak dilarang dan nggak salah. Buat yang di bawah 4M nggak mau jadi PKP juga nggak salah. Oke, sip. Lanjut. Apa dia? Iqbal. Saya, Pak. Yuk. Mungkin tanya Pak, kan ini baru-baru ada pengesahan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ada pengaruhnya ke sini nggak Pak? Sorry, nggak dengar saya. Kan belum lama ini ada pengesahan RUU HPP jadi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Pak. Pengaruhnya ke PPN ini nggak Pak? Atau Enggak. Kalau ke HPP ini lebih ke PPH sebenarnya. Ya, kontroversi sih, banyak kontroversi. Tapi untuk PPN nggak banyak yang disenggol, nggak ada yang disenggol. Ya, ini lebih ke PPH sebenarnya, karena ini penyesuaian tarif. Jadi kita mungkin yang kalau kita melihat yang update ya undang-undang cipta kerja yang banyak sekitar 3 kali kita bahas beberapa kemarin. Tinggal nanti pas pengkreditan aja. Dia mengenai BKP dan mengenai objek mungkin ya, mengenai pengkreditan PM, mekanisme PKPM yang akan kita bahas mungkin lebih detail di pertemuan kelima ya. Kan saya mekanisme saya jelasin dari awalnya. Kita udah berkenalan dengan mekanisme dari pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, semakin lama semakin kompleks gitu kan. Saya harap di pertemuan kelima nanti ketika kita ngomong mekanisme PPN, kita tinggal latihan-latihan aja sebenarnya. Ini masih luas, jadi kalau untuk HPP nggak ada ya. Oke? Oke Pak, terima kasih. Oke, sip. Yang lain, teman-teman? Sebagai teman-teman lihat di layar, di file sudah saya kirimkan kemarin, ada contoh transaksi gitu ya. Sekarang saya minta teman-teman untuk mengidentifikasi ya. Kita pakai nih yang udah kita obrolin di pertemuan pertama. Nomor 1 yang tanggal 7 Maret. Ini di masa pajak Maret 2019. Apakah termasuk penyerahan PPN gitu ya. Ini buat kita PK atau PM. Kalau PK berapa, kalau PM berapa. Kemudian berapa sih PPN yang harus kita setor untuk masa pajak Maret. Oke? Perlu saya tambahin lagi informasinya? Enggak. Apa yang harus kerjakan? Identifikasi, ya. Ini penyerahan PPN atau bukan. Kalau penyerahan, kita PK atau PM dapatnya. Ya, kalau beli kita PM, kalau jual kita PK. Ya. Kalau PK berapa PK-nya? Terus di akhir masa pajak ini, anggap aja selama bulan Maret hanya ada 6 transaksi. Berapa PPN yang harus disetor? Oke, guys.
Oke, kalau gitu silakan mungkin biar cepat, berapa? 15 menit ya? Kelamaan nggak? Kelamaan Pak, 5 menit cukup? Oke, 5 menit aja. Gimana? Berapa menit nih? Lebih cepat, lebih baik. Gimana? Berapa menit nih? Supaya saya bisa 20, Pak. ya, oke deh. Siapa tadi ngomong tuh? Catat nih ya. Oke, yaudah. Nanti kita obrolin sekitar 20 menitan. Lama dong ya. Oke, saya off cam dulu sebentar ya. Saya tunggu sampai teman-teman nanti udah ketemu. Mau dibagi ke breakout room? Atau ngobrol di sini aja? Boleh, Pak, di breakout room. Oh gitu, oke, siap. Nanti saya buka ya. Siap-siap. Oh iya, lagi pula kan filenya udah ada di teman-teman ya. Silakan. Oke deh, silakan masuk ke room masing-masing. Recording stopped. Oke, teman-teman. Yuk kita beresin. Oh iya, ini Recording in progress. sorry teman-teman, ini harusnya akhir bulan berikutnya teman-teman ya. Sorry. Oke, tadi kayaknya siapa yang nanya nih ya, yang bikin saya jadi mikir itu mengenai pelaporan yang mepet kalau ada transaksi tanggal 31 Mbak Resti kalau nggak salah ya. Ya, ini pelaporan SPT Master itu di akhir bulan. Oke, sip. Sorry ya. Nanti di file yang sudah saya kirim bisa dicoret-coretkan. Oke, kalau gitu kita lanjutin ke sini. Oke, siapa yang mau duluan nih? Kita diskusi aja. Ada? Yang minat? Nggak ada? Oke, tergantung yang kelihatan di layar saya aja berarti ini ya. Mas Andika. Sorry Mas Andika, no offense, karena kamu ada di layar paling depan aja. Ya, gimana kan? Nomor 1. Ya Pak, kalau tadi ya. berdasarkan diskusi tadi PK Pak. Kita menerima faktur pajak. Enggak, kita menerima faktur pajak. Kalau kita menerima faktur pajak, itu artinya itu sebagai penjual atau pembeli, Mas Andika? Kita sebagai pembeli, Pak. Pembeli, oke, karena ini dibeli dari PT Masalah. Kalau kita pembeli, berarti PK atau PM? Nah, kalau kita beli, berarti kita bayar PPN, gitu kan ya? Kita bayar, berarti PM. PM, gitu ya? Pak. Maaf, Pak. Oke. PM 20 juta, santai. Pak. Oke, aman, no worries. Karena kita membeli, makanya adalah PM. Jadi beli. Sehingga kita punya PM 20 juta di transaksi nomor 1. Sip. Sekarang transaksi nomor 2. Ada Mbak Putri Mandarmas. Sorry ya. Kelihatan aja tahun di sini. Gimana Mbak Putri? Transaksi tanggal 8. Ini sebagai kalau berdasarkan diskusi kelompok tadi, kita dapatnya PK 500 juta. Oke. Ini ekspor. Ekspor termasuk penyerahan kena pajak nggak? Termasuk penyerahan kena PPN nggak? Kena, gitu ya. Eksporter kita sebagai penjual. Oke, berarti kan? Berarti PK. Ya. PK. Untuk ekspor, tarif PPN-nya berapa, teman-teman? Ada yang masih ingat? 0% ya, Pak? 0%. Oke, sip, 0%. Jadi, untuk transaksi nomor 8, PK-nya adalah
Nol. 0. Oh iya. Oke, sip. Lanjut. Berikutnya nomor 11 di sini ada Mas Maulana Lutfi Ruby Alwali. Kelihatannya itu Mas Maulana. Jadi saya boleh. Lanjut. Kalau dari kelompok Hasil nomor 11 ya. kelompok 4 itu apa lagi? Coba cek sih, Pak. Oke, ini sebagai penjual atau pembeli gitu dulu? Ini kita sebagai penjual PK. Penjual. Oke, penyerahan kepada Kemenpora. kepada KL deh kita namakan. Oke, berarti kita sebagai penjual maka PK. Gimana perlakuannya kalau penjualan kepada kementerian? Yang mungutnya Kemenpora, Pak. Jadi kita 0 dari kita. Oke, PK-nya dianggap 0, gitu ya. Ada PPN yang disetor langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai 15,5 juta. Oke, jadi dari sisi pengusahaan, kita anggap PK-nya tidak diperhitungkan dalam mekanisme PKPN. Ups. Lanjut. Mutiara Maharani, nomor 19. Untuk karena itu adalah PK sebesar 7,5 juta. Oke, sebagai pembeli atau penjual ini? Sebagai penjual. Penjual, oke. Penjual berarti PK gitu ya? Ya, penjual. PK, penyerahan pakaian anak, berarti PK-nya berapa tadi? 7,5. Oke, cek. Gitu ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya ada Mbak Elena Dewi Hidayati, tanggal 23 Maret. Gimana nih? PK ya Pak, 10%. Oke, ini penyerahan apa namanya nih? Kalau kita ngasih undian, yaitu adalah pemberian Cuma-cuma. secara cuma-cuma. Jadi kita mengakui PK sebesar 250.000. Oke, sip. Selanjutnya ada Mas Fahir Musyafar Rahman. Sorry. Gimana nih? Penjual, Pak. Udah jelas nih, menjual. Makanya adalah kita sebagai penjual, gitu ya? Itu PK, Pak. PK. Sebesar 22.500.000. Oke, 22,5. Gimana cara nyarinya tadi? 100 per 110 kali harga yang sudah termasuk PPN. 100 per 110 dapatnya segini? Atau 225 juta. Oh, baru dikali 10% gitu? Oke? Iya. Ya, atau mungkin kalau cara cepat sih. Kalau kita hanya mau tahu PPN-nya, coba tinggal 10 per 110 gitu ya, dikali 247,5 juta. Nanti hasilnya adalah 22,5 juta. Oke? Sama aja. Tadi kan dikali 100 dulu, terus dibagi 10 kan? Itu bukan Mas Fakir? Kayak Bapak tadi, Pak. 100 per 110 kali harga yang sudah termasuk Ya, PPN. itu berarti baru cari harga jualnya, gitu kan ya? Ya. Berarti harga jualnya adalah 225 juta, terus dibagi, dikali 10%, gitu kan? Ya. Sip, oke. Oke, kalau gitu, Mas Adit, jadi berapa nih, Dit, PPN yang harus disetor sama si perusahaan, Dit? PPN yang harus disetor 4,75 juta, Pak. Sorry, nggak dengar saya terus. Total PK-nya berapa total PK? PK-nya yang itu, Pak. 22,5. Maksudnya secara sebulan ini berapa total PK-nya? Kan kita harus cari tahu nih berapa. Penjumlahan semuanya, Pak. Ya, betul. Karena kita akan mencari tahu berapa PPN yang disetor di bulan depan, di bulan April 2019. Kita cari dulu total PK-nya adalah sebanyak berapa nih? 7,5 tambah 250. 7,5 ditambah 250.000 itu, Pak. Ditambah 22,5 itu. Berarti berapa? Pak, saya tambahin dulu. Kayaknya segini. Coba. Oke, ini PK ya. PK. Kemudian total PM-nya
Bisa? 20 juta. Oke, maka TPN yang harus disetor itu oleh 10,25. Oke, Mbak Carina, ini kapan nih kita deadline, harus kapan kita bayar nih ke kas negara? Tadi yang baru saya omongin. Berarti kita harus setor atau lapor SPT-nya kapan? Paling lambat? Jadi yang akhir bulan itu ya Pak. Oke, sip. Berarti syarat ya, apa yang saya omongin tadi ya, berarti kita harus menyetor uang sebesar 10,25 juta ini sekaligus melaporkan SPT masa PPN-nya paling lambat di akhir bulan April 2019. Oke. Kayaknya materi udah habis semua. Sip. Ada yang mau diberi teman-teman? Pak, mau nanya dulu Pak, yang Ya, silakan. itu yang nomor 1 tadi itu kan ada tanggal faktur pajak sama tanggal yang Maret, itu bedanya apa ya Pak? Saya masih bingung di situ Pak. Ya, sorry, sebenarnya nanti sama dengan nanti ketika ngomongnya penerbitan faktur. Jadi kadang-kadang kita belinya di bulan Februari gitu ya. Cuma ditagihnya nanti di bulan Maret. Itu biasa terjadi di dunia pertransaksian gitu ya. Kita belum bisa nih bayar PM, kita kan sebagai pembeli ya. Kita beli tanggal 14 Februari, ditagihnya tanggal 7 Maret. Oke, otomatis kita baru bisa mengakui PM-nya untuk yang bulan Maret. Boleh nggak diakui bulan Februari? Boleh aja, kita bikin SPT masa pembulan, tapi mungkin terlalu rumit, ya. Salah saya, mungkin harusnya saya buat di bulan Maret aja. Jadi sebenarnya Mas Maulana, teman-teman, pengakuan pengkreditan pajak masukan itu masih ada jangka waktu 2 bulan, sampai setelah terjadi transaksi. Jadi ketika saya ngomongin ini, maka saya bilang tadi ini adalah model yang paling sederhana. Oke, sebenarnya PKPN ini masih bisa dikreditkan sampai masa pajak M4, berarti 3 bulan setelah terjadinya transaksi. Di model yang paling sederhana ini saya mau menggambarkan bahwa apa yang terjadi di M1 itu dilaporkannya nanti di M2. Seandainya ada kasus seperti ini, ya, maka setelah pembeli kita nggak bisa bayar nih, ya nggak, di bulan Februari. Karena kita belum ditagih. Faktur pajak itu kan penagihan, ya, kwitansi, invoice. Kalau kita nggak ditagih, ya belum bisa bayar. Saya bayar dulu dong, ya tadi misalnya belum dikasih tagihan. Oke. Jadi sebenarnya pada prakteknya kapan uang itu keluar, ya itulah yang diakui sebagai pajak masukan oleh si pembayar PPN. Jadi oke Mas Maulana. Maksudnya bayar di Februari juga boleh, kita bikin SPT masa pembetulan, itu mungkin terlalu kompleks ceritanya nanti, jadi bisa nih kita masukin di masa Maret juga bisa. Oke? Ya, Pak. Jadi transaksinya di tanggal 7 Maret ya Pak? Di tanggal 7 Maret itu hanya menerima tagihan aja. Oh, menerima tagihan. Oke, jadi kemungkinan pas beli barang, deal itu tanggal 14 Februari, gitu kan? Ya. Deal ya deal. Terjadi transaksi, misalnya nanti ya, pas sudah disiapin, mungkin barangnya sudah dikirim, tapi tagihannya baru diterima tanggal 7 Maret. Oke. Maka si pembayar PPN boleh nih mengakui PM-nya di bulan Maret juga boleh. Baik Pak, makasih Pak. Sip. Oke teman-teman. Kalau boleh, saya tutup dulu pertanyaannya. Saya tahu udah banyak banget yang masih mau nanya. Jadi sebentar saya tutup dulu. Saya mau ada ujian sebentar lagi, ya. Kalau panjang, jadi untuk sementara pertanyaan saya tutup dulu, gitu ya. Kita akhiri 10 menit sebelum jam 10. Oh iya, jangan lupa untuk pertanyaan tulis di LMS, sudah saya siapkan materinya mulai dari pertemuan tentang karakter. Pertanyaan sih itu aja, mungkin saya random aja beberapa. Stok banknya bank soalnya nggak terlalu banyak, dan juga sudah mulai membahas mengenai subjek PPN juga. Oke, sip. Kalau gitu saya pamit dulu. Pertanyaannya saya tutup dulu ya, karena udah mepet jam 10 nih, saya masih siap-siap. Sorry teman-teman ya, nanti kita obrol lagi di pekan berikutnya. Gitu ya, oke? Sip. Makasih buat siap. Makasih partisi teman-teman. Nanti kita
tanpa insya Allah saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam. Lancar, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kelas saya tutup. Recording stopped.